illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur li fama yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa ba'du. Yang saya hormati Hadratus Syekh Waliullah Romo Kiai Haji Dimyati, yang senantiasa menjadi tawasul bagi saya ketika membaca beberapa hizib yang saya saksikan. Orang pada bingung ketika saya sebut Romo Kiai Haji Dimyati, seolah-olah saya tempatkan sebagai orang yang masih hidup. Benar? Kenapa bingung? Karena Allah sendiri mengatakan wala tahsabanalladzina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Mereka masih hidup, bahkan lebih hidup daripada orang yang sedang hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan di sisi Allah diberikan rezeki yang luar biasa. Jadi jangan dianggap Mbah Dimyati tidak hidup, tidak ada di tengah-tengah kita. Sekarang masih di tengah-tengah kita. Romo Kiai Haji Uci yang ketika saya pertama kali ketemu saya pikir itu sudah menjadi semacam paman saya gitu. Tapi ketika tadi ketemu kedua kali ternyata kok masih muda. Kemarin dulu itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ceramah bareng saya di daerah Cimone. Udah tua begitu. Jadi makanya pulang nanti harus salaman kepada Kiai Uci, minta aji-ajinya kalau orang Jawa. Itu amalannya apa kok bisa pas tanggal muda jadi muda, pas tanggal tua jadi tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ternyata usianya di bawah saya jauh. Saya sudah 67 tahun. Kiai Uci kelahiran tahun 64. Saya usianya 67 tahun, Kiai Uci kelahirannya tahun 64, jadi jauh banget. Masya Allah, tetapi ilmunya tua. Kiai Haji Tohawi Ramli bin Hadratus Syekh Kiai Haji Dimyati dan Kiai Muhasinuddin bin Hadratus Syekh Kiai Dimyati, Kiai Haji Asep Mubarak, Kiai Haji Muhammad Yasin, Habib Rozak, Kiai Haji Subanti dan Kiai Haji yang masih muda, Kiai Haji Fodali. Nah, ini saya jadi bingung. Biasanya Fadoli ini dibalik, Fodali. Kalau Fadoli itu hadiah, kalau Fodali itu hadiah banget gitulah kira-kira ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena yang ceramah 3 saya hanya menjelaskan sedikit saja dan langsung saja. Ini yang kemudian saya awali dengan apel Banser Sekarisidenan Banyumas kemarin. Peneguhan kembali ala ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia, jamaah NU yang luar biasa ini, semuanya yang mencintai walinya ini, khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali, hanya mencintai walinya Simbah Dimyati, mencintai tok. Saya berani memberikan stempel nanti di akhirat, orang yang mencintai walinya Allah, khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali, bukan hanya makrifat kepada Allah, tetapi sampai kepada Allah, dan ini tingkat derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Ini saja. Tetapi sekarang orang tidak paham. Hanya belajar syariat saja. Sehingga Partai Demokrat hanya mengambil surat Anas saja di dalam perkorupsian seluruh Indonesia. Partai Keloloden Sapi, Keloloden Sapi, PKS mengambil surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa yang harganya, kalau Al-Baqarah itu 10 juta, kalau Baqarah yang agak An-Nisa itu sekitar mobil 1 Jazz lah. Nah, kalau sampean ngajinya cuman syariat, tidak pernah menelusuri tasawufnya, maka ketika sampean ditanya oleh anak-anak berapa sifat Nabi, sekarang tinggal 3 saja. Sidik, amanah, tablek, sudah. Karena Fatona sekarang menjadi pensuplai memek kepada pejabat-pejabatnya PKS. Dia tidak kader PKS, tapi pensuplai memeknya presiden-presiden PKS. Ini ngaji apa kampanye? Kok malah suwit-suwit segala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ngaji syariat. Kemudian kalau Demokrat surat Anas, PKS surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, Golkar diuntal sak Quran-Qurannya, sampai kemudian bapaknya sak anaknya korupsi Quran, itu partai Golkar. Sudah, saya nggak urusan, salahnya kok ngundang saya. Saya harus ngomong yang benar, kulil haqqa walakana muron, katanya begitu, gitu. Zaman wis akhir kok ini. Kalau ngaji syariat. Karena ngaji syariat saja tanpa mencintai para wali, maka ketika menjadi pejabat semuanya keblinger semua. Baik yang partai anu atau partai ini keblinger semuanya. Karena apa? Karena tidak ada cinta Allah. Apa hubungannya dengan wali Allah? Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Yang pertama, yang kedua, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Yang barang siapa cinta kepada ulama, maka dia cinta kepada Nabi, kata Nabi. Yang barang siapa cinta kepada Nabi sama dengan cinta kepada Allah. Kalau engkau menggadaikan hidupmu karena cintamu kepada Allah, maka Allah membuka tingkap-tingkap langit dan bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Artinya nanti biar Kiai Asep yang menjelaskan. Amplopnya sama soalnya, gitu. Ya kalau nggak terima, kenapa saya disuruh depan dulu yang pertama, ya kan? Harusnya kan saya yang terakhir, wong paling tua.
Sampai Habib Bahar ini sama saya tua saya gitu loh. Karena syariat. Syariat ini yang menjerumuskan. Bahkan sekarang sampean harus paham sejarah kenapa perlintasannya saya tarik dari Palestina sampai ke Yordan. Karena pada tahun 1400 sampai dengan 1600 890 tahun kekhalifahan Bani Utsmaniyah di Turki Ottoman dihancur leburkan oleh Prancis dan Inggris bekerja sama dengan Yahudi dan orang-orang Arab Badui yang ada di Makkah. Sampai harus paham. Maka Rasulullah pernah mengatakan Arab itu hasadul kufar wa nifaq. Jadi orang Arab itu mbah-mbahe kafir dan munafik, itu Arab. Kalau Rasulullah bagaimana Gus? Rasulullah itu suku Quraisy, bentukan dari suku Jurhum dan anak cucunya Nabiullah Ibrahim dari sungsumnya Nabiullah Ismail. Jadi bukan Arab Badui. Maka Arab di dalam Al-Quran Ar-Rabiyyah la'lakum ta'qilun adalah bimakna asluhu, asli, bahasa asli. Ini sayang saya waktunya pendek, jadi saya singkat saja, nanti dibahas ulang. Kemudian pengkhianatan dari Abu Su'ud yang membela dan menjadi mata-matanya Inggris dan Perancis serta Yahudi, Bani Utsmaniyah hancur lebur. 890 tahun kekhalifahan Islam yang menguasai 2/3 dunia hancur lebur dan menjadi berkeping-keping. Untungnya Allah masih mengusikkan Sultan Ahmad Tsani atau Sultan Ahmad II untuk mengutus ulama-ulama di seluruh dunia untuk datang ke desa apa ini? Cilongok itu. Gila ya, desa kok Cilongok. Gimana? Pasti lehernya panjang-panjang ini orang ini. Desa Cilongok. Suka mantri. Nah, kalau saya suka dokter karena yang suka nyuntik itu dokter bukan mantri. Mantri sekarang sudah nggak boleh nyuntik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean ketoke domblong kabeh mesti rada mudeng dan baru sekali ini denger, ya kan? Makanya apalagi sampean yang sudah ngaji begini, yang sudah jadi kiai-kiai aja sekarang pada nggak mudeng dengan sejarah. Sehingga ketika muncul gerakan Salafi yang sesungguhnya marjeknya Salafi itu adalah Rasulullah, di bawahnya adalah para sahabat, di bawahnya adalah para tabi'in, tabi'in itu Salafi. Pada gerakan pertama pemurnian Islam di daerah Mesir, Muhammad Abduh menggunakan kata Salafi untuk menunjukkan kembali kepada ajaran Rasul. Tetapi Salafi yang masuk ke Indonesia adalah Wahabi. Yang perempuannya kemudian memakai cadar dan kayak ninja. Sementara Indonesia, Islam ala Indonesia yang salaf betul-betul, pondok-pondok pesantren salaf tidak berani berucap apa-apa. Padahal stempelnya, trademarknya dipakai oleh kelompok Salafi yang sering mengkafir-kafirkan saudaranya sendiri. Dan orang segini banyaknya diem saja. Apalagi santri, polisi aja bingung. Tentara tambah bingung, kiai bingung juga karena sudah ikut partai sana partai sini, sehingga hadis al ulama masobihul ard sekarang sudah bergeser maknanya al ulama masobihul P3, al ulama masobihul Golkar. Masya Allah. Maka ketika nama saya dicantumkan Gerindra menjadi nomor 1 di Dapil 1 di Jawa Tengah, saya minta pada Mas Prabowo, saya akan mendukung sampean jadi presiden, tapi jangan cantumkan nama saya jadi DPR RI. Karena saya sudah sering ngomong bahwa DPR itu sebenarnya perwakilan dari setan dan iblis.
Maka ketika saya memimpin jenderal-jenderal Lemhanas untuk berangkat haji, saya katakan nggak usah haji, umroh saja cukup. Loh kenapa begitu Gus? Iya, sampean di Musdalifah nanti cari batu, nggak usah dilempar ke Jamarot, langsung dibawa pulang ke Indonesia, mampir ke Senayan, begitu nongol kepalanya DPR lempar dasi sama dengan lempar setan itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jenengan juga tidak paham ketika kemudian muncul gerakan-gerakan pengkafiran ala ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan MTA yang kemarin saya bilang di apel, Banser sekarang kembali kepada pengukuhannya sebagai penganut madhab ala ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa mengedepankan tawazun dari kata mizan, seimbang, tawasud dari kata wasit, wasyaton, sebagai penengah yang adil, dan tasamuh yang toleran. Karena apa? Ini 3 pilar kebangsaan yang sesungguhnya, bukan pilar kebangsaan yang dipamer-pamerkan oleh DPR dan MPR. Itu bukan pilar kebangsaan, itu pilar penghabisan uang rakyat, supaya ketika mereka korupsi tidak disalahkan, karena Pancasila yang menjadi weltangsang, dasar dari segala dasar negara, falsafah hidup berbangsa dan bernegara, sekarang dikebiri menjadi salah satu pilar. Ini pekerjaan PKI malam ini. Dan orang NU kenapa diam saja? Padahal NU semula bukan Nahdlatul Ulama. NU didirikan atas asas Nahdlatul Wathon, kebangkitan bangsa. Kemudian sebuah bangsa butuh hidup, butuh memberikan tiket surga kepada umatnya. Alladzina yunfikuna fi syara wa dara. Maka Kiai Wahab Hasbullah ditugasi oleh para alim ulama mendirikan Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Gabungan Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar ini menjadi Nahdlatul Ulama. Dulu ansor-ansor yang muda-muda begini namanya bukan ansor, sekarang malah bergeser jadi amsor, singkatannya anak muda sorak-sorak saja. Dulu namanya Subhanun Wathon, anak patriot bangsa, kemudian menjadi ansor atau penolong. Bansernya adalah Barisan Ansor Serbaguna, dan programnya saya yang membuat program Banser seluruh Indonesia pada waktu Munas Banser di Watu Congol, pesantren Watu Congol, Simbah Kiai Ahmad. Saya yang melihat programnya dan yang membuat definisi Banser itu apa. Maka ketika kemudian melihat bangsa ini sudah tidak jelas lagi, ketika ada satu kelompok yang mengkafir-kafirkan orang NU, bahkan sudah membuat gerakan penghabisan zikir, gerakan penghabisan sholawat, dan pengkafiran atas tahlil, tidak ada satupun kiai yang berani berteriak. Apakah Anda berani berteriak bersama saya? Apakah Anda berani? Berani apa? Kalau cuman berani berteriak itu makelar bis itu juga tiap hari berteriak-teriak. Di sini orang dikafir-kafirkan membaca selawat bid'ah, tapi nggak bisa menjawab. Padahal selawat itu berasal dari kata selota, yaitu hadiah ulang tahun yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulnya ketika Isra wal Mi'raj, diberi hadiah selota yang disempurnakan. Dalam bahasa Aramik namanya selota. 7 waktu disebut sab'a selota. Kemudian bergeser ke bahasa Ibrani menjadi shalom. Maka ada kata-kata shalom Jerusalem, doakan keselamatan bagi Jerusalem. Kemudian bergeser ke bahasa Arab menjadi
sholat. Nah, bentuk jamaknya sholat adalah sholawat. Maka kalau MTA mengatakan sholawat adalah bid'ah, PKI itu. Berani sampean mengatakan begitu? Sampean jumlahnya banyak tapi kayak umplok.